Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Masturo dengan NIM 18621501005, Prodi PG PAUD, Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Profesi Keguruan, dosen pengampu Dr. Randa Rizawati MSI. Di sini saya akan memaparkan cara belajar siswa aktif atau CBSA, pengertian dan karakteristik pembelajaran aktif. Menurut A.Y. Sugeng YSH 2012, pengertian pembelajaran aktif adalah kegiatan-kegiatan pembelajaran yang melibatkan para pelajar dalam melakukan suatu hal dan memikirkan apa yang sedang mereka lakukan. Pembelajaran aktif itu diturunkan dari dua asumsi dasar, yaitu 1. Bahwa belajar pada dasarnya adalah proses yang aktif. 2. Bahwa orang yang berbeda belajar dalam cara yang berbeda pula. Sementara menurut pembelajaran PAIKEM adalah singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Aktif dimaksudkan bahwa dalam proses pembelajaran guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga siswa aktif bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan. Pembelajaran aktif adalah segala bentuk pembelajaran yang memungkinkan siswa berperan secara aktif dalam proses pembelajaran itu sendiri. Pembelajaran aktif memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Penekanan proses pembelajaran bukan pada penyampaian informasi oleh pengajar, melainkan pada pengembangan keterampilan pemikiran analitis dan kritis terhadap topik atau permasalahan yang dibahas. 2. Mahasiswa tidak hanya mendengarkan kuliah secara pasif, tetapi mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan materi pembelajaran atau kuliah. 3. Penekanan pada eksplorasi nilai-nilai dan sikap-sikap berkenaan dengan materi pembelajaran atau kuliah. 4. Siswa atau mahasiswa lebih banyak dituntut untuk berpikir kritis, menganalisa, dan melakukan evaluasi. 5. Umpan balik yang lebih cepat akan terjadi pada proses pembelajaran. Alasan-alasan penerapan dan keuntungan pembelajaran aktif di sekolah. 1. Memiliki pengaruh yang kuat pada pembelajaran si belajar. 2. Strategi pengembangan pembelajaran aktif lebih mampu meningkatkan keterampilan berpikir para pelajar daripada peningkatan penguasaan isi. 3. Melibatkan para pelajar dalam tugas-tugas berpikir tingkat lebih tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. 4. Berbagai gaya belajar dapat dilayani dengan baik dengan melibatkan para pelajar dalam kegiatan-kegiatan belajar aktif. Prinsip-prinsip pembelajaran aktif yaitu berdasarkan ALIS atau Active Learning in School, yaitu pembelajaran aktif yang dilaksanakan di sekolah untuk para siswa yang hakikat, inti, dan isi kurang lebih dengan cara belajar siswa aktif atau CBSA. Prinsip pembelajaran aktif sebagai berikut. 1. Prinsip melakukan. 2. Prinsip menggunakan semua alat indera atau panca indera. 3. Prinsip eksplorasi lingkungan. Pembelajaran aktif sebagai suatu model memiliki strategi, siasat, atau kiat-kiat untuk mencapai tujuan. 1. Terpusat pada siswa atau student centered. 2. Terkait dengan kehidupan nyata. 3. Diferensiasi. 4. Menjadikan lingkungan sebagai media dan atau sumber belajar. 5. Mengembangkan berpikir tingkat tinggi. 6. Memberikan umpan balik. Nama dan teknik pembelajaran aktif. Ada banyak nama dan teknik pembelajaran aktif, dari mulai yang sederhana yang tidak memerlukan persiapan lama dan rumit, dan ada juga yang memerlukan persiapan lama dan pelaksanaan cukup rumit. 1. Think, Fire, Share. 2. Collaborative Learning Groups. 3. Student Led Review Session.
4. Student debit. Model-model dan rancangan pembelajaran aktif. Ada banyak model dalam melaksanakan pembelajaran aktif yang dapat diterapkan baik di sekolah-sekolah atau ALIS maupun perguruan tinggi atau ALV atau ALIHE. 1. Pembelajaran terpadu, yaitu pembelajaran terpadu batas-batas mata pelajaran diminimalkan bahkan dihilangkan sama sekali. Integrated curriculum sebagai pengikat atau pemadu mata pelajaran. Mata pelajaran adalah tema, fokus, pusat, minat, atau konsep yang bermakna. Yang dijadikan rujukan adalah psikologi gestalt dalam hal mana keseluruhan lebih dari sekedar jumlah bagian-bagiannya. Beberapa model terpadu. 1. Disiplin ilmu, waiting single discipline atau intradisiplin. 2. Lintas disiplin ilmu atau across several disciplines atau interdisiplin atau multidisiplin. 3. Dalam lintas pembelajar, within and across learners. Listen studi, profesionalitas guru atau dosen dan mutu pembelajaran secara berkelanjutan terus-menerus. Pada dasarnya, yang dimaksud dengan lesson study adalah model pembelajaran aktif dengan 3 langkah besar diantaranya. 1. Plan adalah kegiatan merencanakan proses pembelajaran dengan membuat suatu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. 2. DO adalah pelaksanaan pembelajaran studi, bukan metode ataupun pendekatan melainkan model pembelajaran sebagai pelatihan untuk meningkatkan pelajaran. Yang dimaksud oleh dosen model disaksikan para anggota dan pengamat serta tim monif internal dan atau eksternal. 3. C adalah proses melihat kembali apa yang telah dilaksanakan dalam DO yang dipimpin oleh seorang moderator, mulai dengan refleksi oleh dosen model, kemudian dilengkapi oleh para dosen anggota, dan ditanggapi, dikritisi, serta diberi masukan saran oleh para pengamat. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.